Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi medan elektromagnetika 1 hari ini dengan topik tentang metode iterasi dan pemetaan. Jadi metode ini kebanyakan digunakan oleh mahasiswa keteknikan ya. Dalam hal ini biasanya teknik elektro ya. Karena metode ini berbasiskan penyelesaiannya menggunakan komputer ya. Kalau kalau kalian saya ya itu kan biasanya orang fisika kan ya. Kalau orang fisika kan biasanya kan menggunakan matematika ya. Jadi matematika sebagai perangkat ya untuk menyelesaikan problem-problem fisika. Nah, kalau ini penyelesaiannya menggunakan komputer. Mungkin kalian tanya, apa nggak bisa diselesaikan dengan mungkin tanya begitu ya? Apa nggak bisa itu diselesaikan menggunakan matematika? Apa nggak bisa? Ya jawabannya bisa, cuma kadangkala penyelesaian dengan menggunakan matematika kan terbatas gitu ya. Terbatas dalam artian kalau fungsi-fungsinya itu sudah ada ya, sudah terdapat atau sudah dikenali dalam matematika. Tapi kan dalam kenyataannya kan dalam fakta sehari-hari itu kan kadangkala kita akan sering menjumpai hal-hal yang belum ada di matematika. Nah itu biasanya untuk hal-hal seperti itu maka kita tidak bisa kadangkala ya penyelesaian dengan menggunakan metode analitik menjadi tidak bisa kita lakukan, sehingga sebagai gantinya ya terpaksa kita menggunakan metode numerik ya. Metode numerik itu kebalikan dari metode analitik. Jadi ini loh, metode analitik itu basisnya matematika ya. Jadi penggunaan matematika ya. Jadi fungsi-fungsi matematika itu kita sebut dengan nama metode analitik. Lah kebalikannya itu metode numerik. Kalau metode numerik ya penyelesaiannya nanti menggunakan angka-angka ya. Jadi penyelesaian angka, bukan penyelesaian menggunakan fungsi-fungsi matematika. Jadi angka-angka itu biasanya kalau angka dibantu dengan komputer ya. Sekarang kan menggunakan komputer. Kalau dulu pakai kalkulator ya. Tapi sekarang kan komputer kan bisa diprogram. Nah itu. Jadi kenapa sih kok banyak mahasiswa teknik menggunakan metode ini? Karena tidak semua problem di dunia nyata ya itu ada penyelesaian matematikanya. Nah, itu ya. Itu yang perlu saya jelaskan ya. Jadi tidak semua problem apa saja, termasuk problem medan elektromagnetik itu ada penyelesaian atau model atau fungsi matematikanya, sehingga sebagai alternatif untuk penyelesaiannya ya menggunakan metode numerik atau menggunakan metode komputer ya, pemetaan atau iterasi ini kan metode komputer. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi secara umum sih semua problem bisa diselesaikan secara numerik ya. Tapi metode numerik itu kan ada kelemahannya, yaitu kelemahannya ya kita nggak mendapatkan informasi yang utuh ya. Kalau metode analitik kan informasinya bisa utuh ya, dan istilahnya sudah ada sistem matematikanya gitu ya, atau model matematikanya. Nah itu ya, langsung aja saya share yang tadi itu. Nah ya, berhubung berhubung pembahasan tentang metode iterasi dan pemetaan ini tidak ada di buku-buku fisika ya, buku-buku medan elektromagnetika untuk mahasiswa fisika biasanya ada di mahasiswa teknik elektro ya, maka saya ambilkan ini sebuah contoh yang menurut saya menarik ini ya untuk kita bahas ya, yaitu penyelesaian dengan metode iterasi dan pemetaan ya, yang dikerjakan oleh mahasiswa S1 ini ya. Mahasiswa S1 dari Cina ini. Dari Wuhan ini ya. Jadi ini ya, kembali ke tadi ya. Ini kan sebetulnya ada di problem bukunya Griffith ya. Yaitu dengan kalau di bukunya Griffith kan penyelesaian dengan menggunakan separasi variabel ya. Yaitu apa? Variabel X dan variabel Y itu dipisah.
Coba kita lihat aja ya syarat batasnya ya. Coba, jadi ini kan ada 4 ya. Jadi ada 4 batas untuk problem 2 dimensi ya. Jadi batas pertama itu kan kiri kanan, batas kedua kan atas bawah ya. Jadi kiri kanan berarti kan X. Kita lihat di X sebelah kiri ya. Di X sebelah kiri itu potensialnya 0 ini kan ya. Ini kan ya. Sebelah kiri ini saya besarin lagi ya. Kemarin saya nggak bahas ini ya di bukunya Griffith ya. Kelewatan itu ya. Ya, jadi ini. Jadi di sebelah kiri ini potensialnya 0. Di sebelah kanan nggak 0 ya. Nggak 0, tapi punya nilai. Misalkan positif lah. Ya, positif sekian volt ya potensialnya ya, sekian volt. Di sini disebut P0 ya. Pokoknya punya nilai volt. Kemudian di bagian bawah, tepi bawah ya. Batas bawah yaitu apa? Y sama dengan 0, itu potensialnya juga 0. Ya, potensialnya juga 0. Kemudian yang di sebelah atas ya, itu potensinya juga 0 ya. Jadi intinya itu seluruh sisi potensialnya 0 kecuali yang sisi sebelah mana? Sebelah kanan ya, itu potensialnya itu enggak 0. Ya, positif misalkan aja ya. Ya bisa positif bisa negatif gitu ya. Nah, kalau kita selesaikan dengan metode analitik ya, yaitu menggunakan separasi variabel. Ya, itu gini penyelesaiannya ya. Intinya segini, kalau kita gunakan separasi variabel, nanti itu kan ada dua variabel ya, ada 2 fungsi ya. Ya, separasi kan pemisahan ya. Jadi yang pertama kan fungsi dalam X, yang kedua adalah fungsi dalam Y. Kedua fungsi itu kita kalikan sehingga membentuk fungsi X dan Y, atau dengan kata lain fungsi X dan Y itu merupakan perkalian dari 2 fungsi, masing-masing fungsi untuk X saja dan fungsi untuk Y saja gitu loh. Maksudnya itu gitu. Nah, dengan menggunakan separasi variabel tersebut ya. Sebentar, mungkin perlu saya jelaskan dulu ya. Ini problem apa gitu ya. Tadi saya lupa menjelaskan ini problem apa. Jadi sebetulnya ini adalah problem persamaan Laplace ya. Ya, jadi ini adalah problem persamaan Laplace ya untuk kondisi syarat batas. Biasanya persamaan Laplace kan berkaitan dengan syarat batas ya. Syarat batasnya ini karena 4 karena 2 dimensi maka nanti ada 4 syarat batas. Jadi gitu. Jadi gini, kalau yang kemarin kan yang saya bahas di perkuliahan sebelumnya kan 1 dimensi ya. Kalau 1 dimensi syarat batasnya cuma 2. Ya. Yaitu katakanlah X berarti kan kiri dan kanan. Kalau 2 dimensi nanti syarat batasnya ada 4. Yaitu apa? Kiri, kanan, atas, bawah. Nanti ada lagi kalau 3 dimensi nanti syarat batasnya ada 6 ya, 6 ya. Ya kayak kubus lah gitu ya. Kayak kubus kan punya 6 permukaan gitu ya. Jadi itu maksudnya itu. Jadi karena ini 2 dimensi jadi berbentuk katakanlah kotak ya, persegi panjang gitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui nanti solusi persamaan Laplace ya kalau kita menggunakan separasi variabel untuk kasus seperti ini. Itu nanti solusinya pasti salah satu fungsi sinus ya, dan satunya lagi fungsi bukan sinus sih. Bisa sinus bisa kosinus ya. Ya, pokoknya istilahnya fungsi sinusoida lah. Sinusoida itu bisa sin, bisa kos. Terus yang satunya lagi adalah fungsi hiperbolik ya, maksudnya itu sin hiperbolik atau cos hiperbolik gitu. Jadi mesti misalkan katakanlah yang variabel X itu fungsi sin atau kosinus, maka nanti yang variabel Y itu adalah fungsi sin hiperbolik atau cos hiperbolik, atau sebaliknya. Sebaliknya bisa juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan yang variabel X itu fungsi sin hiperbolik atau cos hiperbolik, maka yang variabel Y itu adalah fungsi sinus atau fungsi kosinus, begitu ya. Intinya gitu ya. Cuma kemarin saya lupa menjelaskan, jadi saya jelaskan di sini apa metode separasi variabel untuk yang koordinat kartesian. Nah gitu. Nah sekarang udah tahu ya kalian ya. Sekarang coba kalian cermati ya di sini ya. Ini kan ada kondisi seperti ini ya. Jadi kalian lihat di sini ada segi 4 ya. Segi panjang itu ya. Di bagian bawah potensialnya 0.
Di bagian atas potensialnya 0 juga ya. Di bagian kiri potensialnya 0. Di bagian kanan potensialnya nggak 0 ya. Bisa positif, bisa negatif pokoknya gitu ya. Kira-kira menurut kalian ya, kalian tebak aja lah, main tebak-tebakan aja ya. Itu variabel X-nya ya, untuk fungsi X-nya ya, apakah menggunakan sin kosinus atau sin hiperbolik atau cos hiperbolik? Kalau menurut kalian. Karena tadi ada dua kemungkinan kan ya tadi ya. Kemungkinan pertama itu adalah yang fungsi X menggunakan sin atau cos, sementara yang fungsi Y menggunakan sin hiperbolik, cos hiperbolik gitu ya. Atau kemungkinannya kedua, yaitu yang fungsi X menggunakan sin hiperbolik, cos hiperbolik, sementara yang fungsi Y menggunakan sin cos. Nah, kalau seperti itu bisa nebak nggak kalian? Kalau kondisi seperti ini loh, kondisi syarat batasnya itu loh ya. Bawah 0, atas 0, kiri 0, kanan nggak 0. Kira-kira pilihan yang mana dari dua pilihan tadi itu? Tadi tahu ya, alternatif satu, pilihan satu itu apa? Fungsi X adalah sin atau cos, fungsi Y adalah sin hiperbolik, cos hiperbolik. Sementara pilihan yang kedua adalah fungsi X adalah sin hiperbolik atau cos hiperbolik. Sementara yang Y adalah fungsi sin atau fungsi cos. Itu kalau kasus seperti ini pilihan mana yang tepat untuk kasus ini, kondisi potensial yang seperti ini. Ini juga perlu kalian ketahui. Ada yang bisa nebak? Yang pertama ya, Pak. Gimana? Kenapa? Surya ya, Surya Anuraga ya. Gimana Surya? Alasannya gimana Surya? Bisa menjelaskan Surya? Soalnya itu yang di bagian X itu potensialnya ada nilainya. Yang di bagian apa Surya? X ya? X sama dengan A. Ya, jadi gimana? Pilihannya tadi gimana Surya? Pakai yang sin cos. Sin cos yang fungsi apa? Fungsi X Fungsi atau yang X. fungsi? Fungsi X-nya pakai sin cos ya? Ya. Fungsi Y-nya pakai sin hiperbolik, cos hiperbolik. Mungkin yang hiperbolik, Pak. Ya gimana? Jadi pilihannya yang gimana Surya? Jadi apa? Yang X berarti kan yang ini ya Surya ya? Ya. Pakai fungsi sin cos atau pakai fungsi sin hiperbolik, cos hiperbolik? Mungkin sin cos, Pak. Sin cos ya. Jadi Surya milih yang ini ya. Yang X itu sin cos gitu ya. Ya. Yang Y sin hiperbolik, cos hiperbolik gitu ya. Ya. Oke. Mungkin ada pilihan yang lain ya. Ya cuma dua pilihan ya. Pasti kalau nggak pilihannya Surya ya pilihan yang lain ya dari Surya. Gini loh. Oke. Jadi perlu saya jelaskan gini. Kalian tahu fungsi sinus itu bentuknya gimana? Fungsi sinus atau kosinus lah, bentuknya itu gimana? Sinusoidal. Nah, sinusoida itu gimana? Cirinya itu apa? Fungsi sinusoida bentuknya itu gimana? Naik turun. Bolak-balik. Bolak-balik kan? Kan bolak-balik kan? Dari 0 dia mungkin nggak 0 lagi. Mungkin kan? Sampai berkali-kali pun kan itu ya. Nah itu. Artinya periodik kan itu ya. Itu yang satu yang perlu kalian ketahui. Bahwa fungsi sin atau fungsi kosinus itu periodik. Periodik artinya berulang ya. Oke ya. Situ paham ya. Kalau sin hiperbolik atau cos hiperbolik kalian tahu. Itu fungsinya seperti apa itu? Apakah dia fungsi periodik? bukan. Nah, itu jawabannya di situ. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Bahwa fungsi sin dan cos itu periodik. Sementara fungsi sin hiperbolik dan cos hiperbolik itu bukan fungsi periodik. Ya coba ditelaah lagi. Tadi jawabannya Surya. Kira-kira pas atau enggak tadi jawabannya Surya berkaitan dengan problem ini? Tadi kan Surya memilih ini kan. Yang X itu kan pakai sin sama cos ya Surya? Iya. Ya. Berarti kan periodik ya? Benar. Gitu kan? Sementara yang ini berarti kan nggak periodik ya, yang vertikal ini ya. Artinya kan itu. Jadi kalau yang horizontal periodik, maka yang vertikal kan nggak periodik karena pakai
sin hiperbolik, cos hiperbolik kan ya. Kira-kira bisa nggak di apa itu di bawah itu 0, terus di atas itu 0 untuk yang tidak periodik, bisa nggak? Ngerti yang saya maksud ya? Ini kalian ngerti yang saya maksud ya? Jadi gini loh, ini kan di bawah 0 ya, di atas 0 lagi gitu ya. Berarti kalau dia fungsi yang tidak periodik, fungsi tidak periodik itu gini loh, fungsinya naik terus atau turun terus gitu ya. Maksudnya jadi gini, jadi atau gini, mungkin kalian belum tahu ya, fungsi sin hiperbolik, cos hiperbolik sudah tahu kalian? Sin hiperbolik, cos hiperbolik sudah tahu belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kayak apa sih fungsinya? Eh, kalau yang sin hiperbolik itu kayak apa? Kayak bentuk polinomial derajat 3 ya. Gimana ya kalau gambar ini? Ini loh ya, sebentar ya, saya tak. Ya ini sekedar ini aja deh, sekedar mereview ya. Jadi inilah, sebentar ya, tak stop dulu ya, saya mau nulis di ini ya. Nah ini sebentar, sebentar ya, saya tak pasang perangkat dulu ya. Ini, sebentar ya. Nah, bisa kelihatan ini ya, apa whiteboard ya? Whiteboard kelihatan? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Whiteboard apa tadi? PDF tadi yang di monitor kalian? Whiteboard, Pak. Oh, sudah ganti whiteboard ya? Oke, sebentar. Saya ini dulu ya. Bentar. Jadi gini loh, sin hiperbolik itu ditulis gini ya, sin H itu hiperbolik ya, sin H, X. Sin hiperbolik X itu maksudnya apa sih? Sin hiperbolik X itu maksudnya ini setengah kali E pangkat X gitu ya, dikurangi E pangkat minus X. Nah, ini namanya sin hiperbolik. Ya, kalau cos hiperbolik ya. Cos hiperbolik X itu sama dengan setengah E pangkat X ditambah E pangkat minus X. Jadi ini sebenarnya fungsi apa? Fungsi eksponensial kan? Ya, fungsi eksponensial ini. Jadi fungsi eksponensial itu nggak periodik gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Bedanya hanya masalah ini loh. Kalau fungsi cos hiperbolik itu fungsi genap gitu ya. Kalau fungsi sin hiperbolik itu fungsi ganjil, cuma itu aja sih. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan nama fungsi hiperbolik. Jadi ini saya tulis saja ya. Ini tidak periodik ini. Dua-duanya ini tidak periodik. Ya, ini yang penting ya. Yang penting dalam elektromagnetika itu ini periodik atau enggak gitu ya. Bukan fungsi periodik. Berulang maksudnya itu ya. Beda dengan yang fungsi sin sama cos gitu ya. Kalau sin gini loh. Bentar saya tuliskan lengkap aja deh. Kalau sin X itu kan sebetulnya kan kalau dari Fismat itu kan gini sih, dari ini kan. Ini kan apa? Iya, imajiner kan ya? Imajiner X gitu kan. Dikurangi E minus imajiner X. Ya, sama satunya lagi itu ini cos X. Cos X itu juga gitu, setengah E
Ditambah ya. Min. Nah, ini ya. Ini adalah fungsi periodik. Jadi bedanya cuma itu. Jadi kalau fungsi sin sama cos itu menggunakan eksponensial imajiner. Ya. Tapi kalau fungsi hiperbolik itu menggunakan eksponensial yang bilangan real. Ini fungsi periodik. Itu ya. Maksudnya itu gitu. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Kembali lagi ke tadi ya. Mana tadi? Nah, kembali ke ini tadi ya. Jadi kalau seperti itu bagaimana aja? Coba kalian lihat dalam arah X itu kan dari 0 ya. Katakanlah misalkan 10 volt lah, katakanlah gitu ya. 10 volt ya. Dari 0 di sebelah kiri sampai menjadi di sebelah kanan menjadi 10 volt. Ya, itu kan bertambah ya. Apakah dia itu periodik atau enggak? Ya, nah kita lihat aja. Kita lihat aja. Pasangannya yaitu yang Y. Coba Y. Y coba kalian lihat kan dia dari 0. Ternyata 0 lagi. Ini kan tidak mungkin kalau dia fungsi yang tidak periodik. Soalnya kan dari 0 kembali ke 0, masih berulang kan gitu ya. Ya. Kan dari 0 kembali pasti apa? Pasti fungsi yang berulang. Jadi maksud saya, karena dari 0 menjadi 0 lagi, pasti dia apa? Kalau nggak fungsi sin, ya fungsi cos kan gitu ya. Kalau nggak fungsi sin, ya fungsi cos. Nah, sementara yang ini, berarti kan kalau yang Y fungsi sin dan cos, berarti kan yang X nggak boleh pakai fungsi sin cos, berarti harus menggunakan apa? Fungsi sin hiperbolik sama cos hiperbolik, begitu loh. Ya, jadi maksud saya itu bahwa untuk kasus seperti ini ya, maka nanti solusi untuk fungsi X adalah fungsi sin cos hiperbolik, sementara solusi untuk fungsi Y adalah fungsi sin cos yang biasa ya. Fungsi sin cos yang periodik yang kalian kenal di trigonometri itu ya. Nah ini, cuma nanti siapa ini? Siapa tadi namanya itu ya? Yves Tama Weigang ini penyelesaiannya tidak menggunakan separasi variabel ya. Dia menggunakan penyelesaian yang saya bahas hari ini, yaitu penyelesaiannya menggunakan iterasi ya. Iterasi. Ini kalian sudah kenal istilah iterasi ya? Pernah dengar istilah iterasi ya? Sudah, Pak. Iterasi itu apa? Pengulangan. Ah, benar, pengulangan ya. Jadi biasanya di komputer itu kan ada namanya itu pengulangan ya. Atau istilah bahasa komputernya apa? Looping ya. Looping lah bahasa komputernya itu. Jadi proses yang dilakukan berulang-ulang. Jadi nanti ada perulangan pertama, perulangan kedua ya. Sampai perulangan, ya terserah, sampai berapapun ya. Biasanya nanti ada sampai iterasi keberapa ya. Tergantung sampai ketelitiannya mau diambil ya. Misalkan kalau dianggap sudah cukup teliti, atau sudah cukup memadai ya dihentikan iterasinya, ya perulangan. Nah di sini iterasinya dilambangkan dengan ini K ya, ini loh. K itu menyatakan, bentar, saya jelaskan istilah yang digunakan sama ini ya mahasiswa Cina ini ya. Jadi K itu menyatakan iterasi keberapa, ya. Jadi di sini loh, di sini kan ada K berarti iterasi ke K. K plus 1 berarti apa? Iterasi berikutnya ini ya. Ini kan iterasi ke K, iterasi K. Terus IJ itu menyatakan X sama Y-nya ya. Jadi I itu menyatakan X-nya, J menyatakan Y-nya, posisi lah. Jadi E menyatakan posisi, maksudnya itu potensial di titik keberapa gitu loh ya. Titik I keberapa, J keberapa, kayak gitu ya. Maksudnya itu. Nah, nanti metode iterasi yang digunakan sama ini ya, mahasiswa dari Wuhan ini itu ini. Ini ya, persamaan dua ini. Mungkin kalian tanya, ini persamaan dari mana? Persamaan dua ini loh. Ini adalah dari persamaan Laplace. Jadi persamaan ini sebetulnya adalah persamaan Laplace ya, yang sudah diubah ke dalam bentuk numerik ya.
dalam bentuk iterasi. Ya. Jadi saya ulangi, persamaan dua ini tidak lain adalah sebetulnya adalah persamaan Laplace dua dimensi. Ya. Persamaan Laplace dua dimensi ditulis nggak sama ini mahasiswa ini ya. Jangan-jangan nggak ditulis ya. Soalnya dia mahasiswa teknik dia ya. Bener kan? Energy and Power Engineering ya, mahasiswa elektro ini. Nggak ditulis biasanya ini. Ditulis nggak? Sebenarnya tak kecil ini. Nggak ditulis sama dia. Enggak ya, langsung. Ya itulah namanya mahasiswa teknik kan gitu ya. Enggak terlalu ini ya, enggak terlalu mementingkan teori ya. Langsung penggunaan gitu ya. Jadi sebetulnya ini berasal dari persamaan Laplace dua dimensi. Saya jelaskan ininya dulu ya. Nah ini ya. Jadi di sebelah ini ya, kita akan mencari ini potensial listrik di titik I, J terhadap potensial listrik di titik yang sama ya. Jadi titiknya sama. Jadi posisi titiknya sama ini ya. Sama-sama di posisi I sama J ya. Cuma bedanya ini adalah nilai potensial yang lama, ini adalah nilai potensial yang baru. Jadi ini adalah nilai potensial listrik pada iterasi pada iterasi sekarang ya. Kita mau nyari nilainya untuk iterasi berikutnya ya. K+1 kan. Jadi K itu menyatakan berapa kali iterasinya ini ya. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian sebetulnya sih gini ya. Ini ada kaitannya dengan ini ya, dengan apa istilahnya itu turunan ini ya, apa itu? Turunan numerik ya, turunan numerik. Jadi diferensial numerik ya. Bisa numerik. Nanti saya jelaskan lah. Jadi nanti nilai potensial itu ditentukan oleh tetangga-tetangganya ya. Ada berapa tetangga? Ya ini. I plus J punya tetangga ini kan. I plus 1J. Berarti I plus 1J berarti tetangga di sebelah kanannya ya. I plus 1 kan. Sebelah kanannya I plus 1J. Juga ini, atau ini I min 1J berarti di sebelah kirinya ya. I min 1 kan. Min 1 berarti kan di sebelah kiri. Atau ini J plus 1. J plus 1 berarti kan di atasnya ini kan ya. I J plus 1. Atau ini J minus 1 berarti kan di bawahnya gitu ya. Ya, itu ya. Jadi ditentukan itu. Jadi tergantung juga pada nilai ini ya. Jadi di sini coba dikasih indeks atasnya itu K ya. K itu berarti nilai pada iterasi ke K. Kalau K plus 1 itu nilai pada iterasi berikutnya. Ya, gitu ya. Jadi kenapa kok begitu? Ya itu nanti kaitannya dengan turunan parsial. Jadi gini. Mungkin saya jelaskan dikit tentang turunan, maaf, bukan turunan parsial ya. Turunan numerik ya. Turunan numerik. Oke. Ya. Turunan numerik ya. Jadi kalian tahu ya. Turunan dulu lah gitu ya, misalkan. Nah, misalkan ini ya. Katakanlah turunan gitu ya. Jadi kalian tahu ya, misalkan saya mau menurunkan ya, misalkan ini ya, dy per dx gitu ya. Ini kan. Secara numerik nanti saya nurunkannya, saya tulis gini kan. Delta y per delta x gitu ya. Ini kan ya. Ini artinya apa? Artinya adalah ya y ya y y setelahnya ya. Y setelahnya berarti y ke berapa ya? Y misalkan apa? Y K plus 1 misalkan ya. Y K plus 1 dikurangi YK gitu ya misalkan ya. Per ini nanti misalkan ya. X K plus 1 dikurangi XK. Nah, misalkan kayak gini nih. Ya,
Itu kita mencari diferensial dari Y terhadap X ya. Gitu. Jadi nanti misalkan mau nyari misalkan fungsinya gini ya, mau nyari fungsinya gini kan nanti ya. Nah, misalkan fungsinya kayak gini nih ya. Ya, misalkan aja. Ini kan gini ya. Nah, misalkan ini ya, ini adalah apa? Nah, misalkan ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, misalkan itu ya. Jadi apa yang saya lakukan? Ya saya cari ini dulu kan. Misalkan katakanlah, nah ini ya. Ini sama inilah, misalkan ya, saya ambil gini kan. Berarti yang ini, saya sebut aja dengan SK ya. Ini SK, yang ini adalah YK gitu ya. Terus yang ini, nah ini adalah apa? XK plus 1 gitu ya. Ini yang ini adalah apa ini? YK plus 1 gitu ya. Jadi gitu. Ya, tapi nanti nggak persis ya, nggak persis dengan kalau kita menghitungnya pakai kalkulus ya. Kenapa? Karena ini tadi menggunakan pendekatan kan ya. Kalau kalkulus kan pakai D, sebentar ini pakai delta ya. Jadi karena delta maka nanti mesti ada error ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan bahwa dalam perhitungan menggunakan metode numerik atau menggunakan komputer pasti ada error. Ya, karena pendekatannya tidak persis ya. Seperti kalkulus kan pakai limit kan, limit mendekati 0 lah. Kalau pakai numerik pasti nggak benar-benar 0 kan itu ya. Seperti ini kan. Nah, nanti ini. Jadi nanti turunnya ya kemiringan ini nanti. Artinya kan nanti kemiringan ini nanti. Nah, itu sebagai contoh ya. Nah, ya itu ya. Ini sekedar ini aja. Sekedar ilustrasi apa sih yang dimaksud dengan nama turunan numerik ya. Jadi turunan numerik itu turunan pendekatan ya. Menggunakan angka-angka yang ada di dalam sebuah grafik ya. Kalau ini grafik gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Nah, itu ya. Jadi nanti ini berasal dari atau gini, sebentar. Mungkin kalian tahu ini persamaan Laplace 2 dimensi itu gimana? Coba. Ada yang bisa menjawab ini persamaan Laplace 2 dimensi itu gimana? Ya, Pak ya. Dalam koordinat kartesian ya. Persamaan Laplace ya, satu di sini ya. Tadi kan bahas ini sih, dua orang mahasiswa Cina ini ya. Persamaan Laplace 2 dimensi ya. Kartesian. Gimana? Ada yang tahu kemarin? Kan sudah saya bahas ya. Sama Laplace 2 dimensi. Meskipun saya nggak membahas ininya sampai solusinya ya, hanya bahas gimana tuh sama Laplace 2 dimensi. Kan sama Laplace itu kan gini ya. Bentuknya kan gini ya. Ini ya pakai gini ya. Ini potensial listrik ya. Atau pakai V juga boleh ya. Kalau tadi pakai apa tadi? Pakai V ya. Pakai V potensial listrik pokoknya ini ya. Terus pakai gini aja lah ikuti buku tadi ya. Nah, ini kan. Ini kan. Potensial listrik ini ya. Volt ya. Kalau saya nyatakan dalam koordinat kartesian X dan Y dua dimensi bagaimana nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kan gini sih, bentar. Kan gini sih. J. Nah, gini kan. Ya, gini ya. Nah, gini kan. Nah, gini kan ya. Ini maksudnya itu ya. Gitu ya. Nah, nanti artinya apa? Ini kan V diturunkan 2 kali terhadap X ya.
Begitu pula V ini juga diturunkan 2 kali terhadap Y ya. Jadi nanti turunan kedua ya. Jadi saya ulangi lagi ini berkaitan dengan turunan. Kalau tadi saya bahas turunan pertama ya. Ini kan turunan pertama ya. Kalau turunan pertama kan ini. Mungkin perlu saya lanjutkan ya. Kalau turunan kedua bagaimana ya? Biar kalian tahu ya. Kalau turunan kedua ya. Ini saya kasih penjelasan lah. Itu kan sama artinya gini ya. D per dx gini ya. Nah, gini kan ya. Artinya kan gitu. Jadi nanti kalau itu saya tulis ya dalam bentuk numerik ya, ya nanti jadi gini. Bentar ya. Nanti sama artinya dengan gini nanti. Gini ya. Ini adalah apa katakanlah tadi ya, K plus 1 gitu ya. Terus ini gini nanti. D per dx untuk K gitu ya. Lalu nanti ini per X gitu ya. X K plus 1 dikurangi XK. Nah, gitu ya. Itu nanti. Nah, berikutnya untuk yang ini ya. Ya, nanti bisa. Tinggal sekarang persoalannya kan tentukan yang ini gitu ya. Nanti bisa gini ya. Saya tulis di sini aja lah. Gini nggak apa-apa lah, di sini cukup nggak ya? Gini aja. Itu ini. dy per dx ya. K plus 1. Ya nanti bisa saya tulis dalam bentuk gini ya. Delta y per dx untuk apa? Untuk K plus 1 ya. Untuk ini katakanlah gini ya. Untuk K plus 1. Gitu. Untuk K plus 1 ya. Bentar. Ya, jadi nanti bisa saya tulis ini nanti. Y, ya katakanlah K plus 1 itu K plus 2 gitu ya. Ya, gitu kan. Nanti ini bisa tulis lagi nanti. Nah, gini kan. Nanti per apa? XK plus 2 min X. Nah, gitu ya. Untuk yang ini. Dan berikutnya juga sama. Untuk yang ini ya. Bentar, atau saya ginikan aja ya. Nah, begitu pula untuk yang ini. Di sini ya, apa? Tuh. Misalkan aja ya, dy per apa itu? K ya. Nanti kan bisa saya tulis gini nanti. Delta y per delta x untuk K ya. Nah, nanti ini bisa saya tulis gini nanti. Gini nanti. Y K plus 1 min YK ya. Per X K plus 1 min XK. Nah, itu ya. Lalu nanti saya masukkan ke sini nanti ya. Nih nanti jadi jawabannya nanti ini ya. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Cuma nanti hitungannya jadi agak panjang gitu ya, jadi agak rame gitu ya, saya punya rame. Tapi prinsipnya itu seperti itu. Prinsipnya seperti itu ya. Kalau dia turunannya sampai 2 dimensi ya. Sebentar, stop. Cuma agak rame kalau apa? Agak panjang kalau lihat kembali ya, apa itu PDF-nya ya. Di monitor kalian terlihat apa? PDF atau whiteboard?
Halo? PDF, Pak. PDF-nya. Oke. Ya. Jadi itu. Jadi nanti bentuk persamaan Laplace ya itu nanti diubah menjadi kayak gini nanti ya. Jadi di sini K ini menyatakan iterasinya. Jadi istilahnya itu iterasi itu kan perbaikan ya. Perbaikan dari nilai sebelumnya. Jadi makin banyak iterasi semakin baik nilainya. Artinya semakin mendekati nilai apa ya? Atau kalau istilahnya ini kebetulan kan dibandingkan antara nilai numerik dengan nilai analitik ya. Biasanya nilai analitik akurat. Sangat akurat ya. Sementara nilai numerik kan nilai pendekatan gitu lah gampangnya gitu. Jadi semakin banyak jumlah iterasinya akan semakin mendekati nilai realnya ya. Cuma yang jadi masalah kan kadang iterasinya sampai ratusan, sampai ribuan gitu ya. Bahkan bisa lebih ya. Jadi jangan dikira cuma 1, 2, 3. Itu bisa sampai ratusan, sampai ribuan kali iterasi ya. Tapi nggak masalah. Yang ngerjakan kan komputer ya. Nggak butuh waktu yang lama untuk istilahnya itu menjalankan komputernya. Nah ini. Nah memang berikutnya kan ini. Sebetulnya sih prinsipnya ini kan ya. Jadi dasarnya kan ya namanya komputer. Nanti kembali ke ini istilahnya apa nih kalau kalian belajar komputer itu istilahnya apa gini? Apa itu? Di komputer istilahnya apa? Flowchart, Pak. Flowchart. Flowchart ya atau diagram alir lah bahasa Indonesianya ya. Flowchart. Flowchartnya kalau algoritma itu ya algoritma itu metodenya ya. Jadi algoritma itu metode bukan flowchart ya. Kalau flowchart itu ya kayak ini, diagram alirnya ini, diagram alir lah. Ya, jadi mulai start sampai finish atau stop ya. Ya, jadi ini kan umum ini yang dibahas oleh mahasiswa ini umum kok. Jadi nggak terlalu spesifik ini. Jadi saat ini terus ini apa ini ditentukan dulu syarat batasnya. Syarat batasnya itu apa? Syarat batasnya ya ini tadi. Ini syarat batas itu ini loh. Ini namanya syarat batas ya. Potensial di kiri berapa volt, di kanan berapa volt ya. Di bawah berapa volt, di atas berapa volt. Namanya syarat batas ya. Jadi ada 4 syarat batas kalau 2 variabel itu ya. Kemudian apa ini? Titik yang menjadi nilai awal ya. Jadi nanti ada istilahnya itu nilai awal ya. Nilai awal berarti apa? Iterasi pertama, iterasi ke 0 ya. Jadi startnya mulai. Jadi diberi nilai berapa? Kan kita nggak tahu ya. Biasanya nilainya itu ya. Jadi biasanya itu ya titiknya sembarang. Bisa titik di sebelah mana terserah ya. Biasanya kalau seperti ini tadi, biasanya itu ngambil titiknya di tengah-tengah persis sini ya. Tengah-tengah sini ya. Tengah-tengah persis sini. Sehingga nanti tetangga apa itu? Tetangga kirinya berarti yang ini ya. Ini tetangga kirinya 0 kan ya. Tetangga kanannya ini berarti apa? V0 kan. Misalkan 10 volt lah gitu ya. Tetangga bawahnya kan 0. Tetangga atasnya itu 0 gitu ya. Jadi lalu nanti diperkecil ya dari sini, nanti diperkecil titik yang tengah ini. Berikutnya bisa diperkecil titik yang di sebelah sini. Nah, nanti gini ya. Sebelah sini, nanti di sebelah sini. Jadi nanti makin lama makin mengecil gitu ya. Jadi dimulai dari yang besar dulu. Nanti sampai berapa titik. Nah, itu. Ya. Nah, ini juga dibatasi sampai berapa iterasi gitu ya. Ternyata untuk menghentikan iterasi itu ada 2 cara ya. Cara pertama itu berdasarkan akurasi. Kita pengen akurasi berapa. Cara yang kedua tidak berdasarkan akurasi, tapi berdasarkan kita mau sampai iterasi berapa. Kenapa kok begitu? Iya, kadang-kala kalau kita berdasarkan pada akurasi, kadang-kala iterasinya nggak pernah berhenti ya. Sampai 1 juta iterasi pun nggak berhenti. Kenapa? Karena akurasi yang kita minta itu belum tercapai. Jadi selama akurasi yang kita minta ya ke komputer itu nggak terpenuhi, maka iterasi akan berlangsung sampai berapapun. Ya, bisa sampai 1 juta, bisa sampai lebih ya itu. Sehingga kadang-kala kan kalau kalian melihat kan komputer kok nggak berhenti-berhenti ya. Ya karena itu tadi, karena kita memberikan persyaratan yang belum dipenuhi oleh hitungan dari komputer. Sehingga kadang-kala persyaratannya agak diperlonggar, jadi tidak berdasarkan akurasi, tapi berdasarkan sampai iterasi ke berapa. Atau kadang-kala kombinasi ya, kombinasi antara
akurasi dan iterasi. Jadi kalau misalkan akurasi sampai nilai berapa ya? Sampai nilai 0,001 ya, ketelitian sampai 0,001 nggak terpenuhi, ya berhenti saja sampai iterasi ke 10.000 misalkan. Kalau nggak itu nanti sampai 10.000 lebih pun akurasi nggak tercapai sehingga terus itu ya. Bisa juga seperti itu ya, kombinasi antara kebetulan kalau mahasiswa ini kan penghentinya menggunakan jumlah iterasi ya, tidak berdasarkan akurasi. Nah ini di sini nih ya. Ini kayaknya ini salah tulis ini ya, harusnya bukan n sama tapi ini harusnya ini. N sama dengan n plus 1 gitu ya. Maksudnya itu adalah iterasi ke n itu merupakan iterasi sebelumnya ditambah 1 maksudnya. Itu bahasa komputer itu ya, bahasa apa? Bahasa apa? Bukan bahasa komputer sih, penulisan di pemrograman. Jadi n sama dengan n plus 1 ini salah tulis. Nah ini, jadi ini kan. Nah, kemudian ini apa ini? Kan perbedaan antara skema dan iterasi. Ya ini. Jadi nanti ini. Pokoknya ini adalah penjalanan programnya ya. Perintah-perintah dalam programnya. Nah ini pengujiannya di sini nih ya. Pengujian di sini. Jadi apakah syarat terpenuhi atau enggak ya? Kalau syarat tidak terpenuhi lanjut ya. Prosesnya lanjut. Kayaknya ini juga salah ini, maaf. Ini banyak salahnya ini. Harusnya anak panahnya itu ya harusnya anak panahnya enggak gini nih ya. Harusnya gini nih ya. Harusnya gini anak panahnya ya. Ini salah apa ini? Salah alurnya nih, harusnya alurnya itu gini. Nah, gini anak panahnya ya, gini terus. Nah, ini ke sini nih, salah ini. Tak beres ini. Jadi kalau selama syaratnya nggak terpenuhi, apakah itu akurasi ataukah jumlah iterasi ya, maka iterasinya lanjut ya. Lanjut gitu ya. Lanjut terus gitu. Kalau sudah terpenuhi ya berhenti ya, dan ini berhenti. Ya, jadi ini adalah pengecekan syarat ya. Apakah dari segi akurasi atau dari segi jumlah iterasi yang diinginkan. Nah, kalau sudah berhenti ya nanti ini ya. Kita dapatkan hasilnya, yaitu ini kan. Nilai potensialnya itu tersebut ya. Jadi sebetulnya kalau yang ini nih, ini yang isi sebetulnya inti dari pekerjaannya di kotak ini kan ya. Inti dari pengerjaannya itu ya di kotak ini, yaitu ini tadi ya. Ini tadi yang dikerjakan di sini nih. Nah, ini kan sampai iterasi dari iterasi sebelumnya ke iterasi berikutnya ini diulang-ulang terus ini ya. Ini diulang-ulang terus nih sampai berapapun. Nah, ini kalau ini sudah ditulis dalam bentuk ya, kalau ini sudah ditulis dalam bahasa program ini ya, Forge gini kan. Ini bahasa MATLAB ini kalau nggak salah. Ya, sepertinya bahasa MATLAB ini. Ini kalian sudah ini ya, sudah pernah mencoba menggunakan bahasa MATLAB ya? Halo? Sudah, Pak, di Sudah, Pak. Fiskom, Pak. Di mata kuliah apa itu? Fiskom. Fisika komputasi. Sudah ya, pakai MATLAB itu ya? Atau pakai bahasa yang lain? Iya, MATLAB, Pak. MATLAB ya, iya. Sepertinya ini MATLAB ini, pakai MATLAB. Ya itu. Nah ini kemudian dia tuliskan di sini ini ya. Ini ya. Ini jumlah iterasinya. Tadi pakai K tadi iterasinya ini, pakai lambang K ini jumlah iterasinya ini. Ini cuma nggak ditulis lengkap ini hanya mulai dari iterasi ke berapa? 48, 47. Ini errornya ya. Error tuh biasanya itu nggak tahu dia itu errornya itu bagaimana ya. Apakah errornya itu berdasarkan nilai eksaknya, nilai eksak itu yang tadi pakai separasi variabel tadi itu ya. Kadang kan kita nggak tahu nilai eksaknya. Kalau kita nggak tahu eksaknya, kita lihat errornya dari hasil apa itu sebelumnya ya. Dari selisih antara iterasi yang sekarang dengan iterasi sebelumnya. Apakah nilainya itu semakin mendekati 0
atau tidak ya. Kalau semakin mendekati nol itu istilahnya konvergen. Tapi kalau nilainya tidak mendekati nol tapi fluktuatif lah, itu berarti kan kekonvergenannya itu dipersoalkan ya. Artinya bisa jadi dia nggak konvergen ya. Jadi konvergen itu maksudnya itu menuju ke nilai tertentu ya. Menuju ke sebuah nilai ya. Cuma nilai berapa ya itu yang akan kita cari di metode iterasi tersebut biasanya gitu ya. Ini kok nggak urut ya? Nilai apa itu jumlah iterasinya 48, 47, 40, 28. Kok acak gini ya? Jumlah iterasi, number of iteration kan? Nah, mungkin dia menyajikan hal-hal terpenting saja ya mungkin ya. Coba lihat. Ini juga saya nggak tahu nih ngitung errornya dari apa ya. Di sini nggak dijelaskan ya. Apakah dari nilai eksaknya yaitu berdasarkan metode separasi variabel atau bagaimana ini? Yang jelas kalau iterasinya sedikit ya, itu errornya berapa? Ini ya, 28 kan kecil ini ya. Iterasi ke 28 itu errornya pangkat minus 5 ya. 10 pangkat minus 5 lah ini ya. Minus 5. Kalau iterasinya sudah tinggi berapa ini misalkan? 51 ya. Oh, minus 5 ya. Minus 5 juga ya. Pangkat minus 5 cuma angkanya berapa ini? 3,7. 4,4. Wow. Malah errornya malah naik ya. Tadi waktu 28 itu errornya 3,7. 10,5 semua ini ya. Ya 10,5. 4,7, 4,4, 3,9. W ya, margin of error. Oh, W itu ini ya. Selisih dari ini loh, tadi W. Ini ya, ini loh, dari benar. Jadi ternyata ngacunya tidak pada nilai apa itu nilai eksaknya, yaitu dari hasil separasi variabel, tapi berdasarkan iterasi sebelumnya ini kan antara ini selisih antara nilai apa iterasi sebelumnya dengan iterasi yang sekarang ya, selisih antar ini loh, antar apa ini, antar iterasi sesudah dan sebelumnya ini ya, inilah ini kan ternyata ini. Jadi di sini kalau lihat hasilnya ini dikasih warna merah di ini ya, di iterasi ke-28 ini 37 ya, kecil ya. Tapi ketika naik malah tambah besar ya. 39. Iya, ternyata iterasi tambah banyak, bukannya margin error-nya mengecil ya, malah membesar ya. Kan 37 ini ya, 3,7 ya. 3,7, 28 katakanlah ya, 28 misalkan ke yang dekat aja berapa ini? 38, 4,2 ya. Tapi ini iya, 4,2 habis itu fluktuatif turun ya. Sebetulnya kalau mau ideal ya itu membandingkannya tidak berdasarkan iterasi sebelumnya, tapi berdasarkan nilai eksaknya, yaitu dari nilai separasi variabel. Cuma yang jadi masalah kan tidak semua problem itu kita tahu nilai eksaknya, nilai pastinya, karena tidak semuanya bisa dikerjakan dengan metode analitik yang ada matematikanya ya. Jadi sebenarnya kalau metode yang digunakan oleh mahasiswa ini metode yang umum ya. Biasanya dalam praktek itu seperti itu. Kita tidak mempunyai nilai eksaknya. Sehingga yang bisa kita kerjakan adalah bagaimana perubahan nilai dari iterasi yang satu ke iterasi berikutnya. Itu yang disebut dengan ini margin of error itu ya. W ini kan selisih ini tadi. W tadi kan selisih.
selisih ini gitu ya. Jadi itu. Jadi yang perlu saya tekankan ya untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini sebetulnya materi yang sebetulnya itu aplikatif ya, sangat aplikatif. Karena nanti penerapannya itu banyak ya. Misalkan kalau kalian nanti mungkin ya ada yang mengambil minat di geofisika misalkan ya. Di geofisika itu kan nanti misalkan untuk pencarian apa ya, pencarian bahan mineral atau pokoknya eksplorasi ya. Itu kan salah satunya kan juga menggunakan metode medan listrik ya. Medan listrik, metode medan magnet itu kan kondisi atau istilahnya itu apa? Syarat batas ya. Syarat batas di lingkungan kan nggak sesederhana seperti yang kita pelajari di kelas kan ya. Kalau di kelas kan sederhana sehingga ada solusi eksaknya. Nah, kalau di lapangan kan kita nggak tahu kondisi syarat batasnya seperti apa ya. Sehingga kita nggak akan punya solusi eksaknya. Yang ada ya solusi numerik itu tadi. Ya. Jadi kadang-kala errornya berdasarkan seperti yang dikerjakan oleh mahasiswa ini ya. Berdasarkan perubahan-perubahan nilai yang terjadi selama proses iterasi. Tapi biasanya sudah ada kok ya. Istilahnya kalau di geofisika itu istilahnya itu apa ya? Software ya istilahnya, software atau aplikasi untuk menghitung semua itu lah. Sekarang teknologi sudah modern ya, apa saja sudah tersedia ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu membuat seperti ini ya. Ini kan langsung dari persamaan Laplace diuraikan dalam integrasi numerik, terus dari integrasi numerik lalu ditulis dalam bentuk bahasa pemrograman. Itu semuanya sudah ada ya, sudah dibuat oleh orang-orang yang pakar-pakar sebelumnya ya. Jadi yang kita lakukan ya tinggal memakai aplikasi itu ya. Bahkan lebih dari itu kan, hasilnya langsung bisa ditampilkan ya. Ditampilkan secara grafis ya. Jadi secara apa istilahnya itu? Pokoknya langsung disajikan di dalam bentuk gambar yang sudah bisa ditafsirkan langsung ya. Nah, itu adalah berkat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, teknologi informasi lah lebih tepatnya ya. Jadi bagaimana menginterpretasikan data menjadi sebuah informasi seperti itu nanti. Intinya sih begitu ya. Intinya segitu. Jadi metode-metode apa itu? Ini iterasi dan metode mapping ini banyak diterapkan ya dalam bidang keteknikan ya, tentunya langsung berkaitan dengan bidang aplikasi. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan metode iterasi ini. Jadi saya menjelaskan ininya apa itu konsep-konsep dasarnya ya. Saya tidak terlalu menjelaskan aspek teknisnya gitu, intinya gitu. Jadi konsep dasarnya itu seperti itu ya. Jadi persamaan-persamaan yang kita punya di medan elektromagnetik ya, persamaan Maxwell, persamaan Laplace, persamaan Maxwell juga kan sebetulnya itu ya. Itu dinyatakan dulu ke dalam bentuk numerik ya. Setelah dinyatakan dalam bentuk numerik lalu ditulis ya dalam bentuk bahasa pemrograman. Apakah kita nanti harus seperti itu? Biasanya tidak ya, karena semua aplikasi sudah tersedia itu ya. Untungnya kalian kan gitu ya. Semua aplikasi sudah tersedia, jadi tinggal make lah istilahnya gitu. Jadi sebetulnya kalau mahasiswa yang ambil bidang geofisika kan ya, itu kebanyakan ya mereka tinggal pakai aplikasi-aplikasi yang ada. Nggak seperti yang zaman dulu. Kalau zaman dulu harus seperti yang dikerjakan ini harus dari persamaan aslinya ya. Dari persamaan Maxwell, persamaan Laplace, persamaan Gauss ya. Itu harus ditulis dulu bentuk numeriknya, ditulis dalam
Kadang mereka belum punya komputer ya, kadang pakai kalkulator biasa itu ya. Jadi bisa makan waktu sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Kalau sekarang pekerjaan seperti itu enggak seperti itu, cukup dalam hitungan detik ya. Dalam detik sudah selesai, sudah bisa kita interpretasikan ya dalam bentuk informasi. Ya, itu adalah perkembangan teknologi. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri? Enggak ya? Nah, untuk topik selanjutnya kita menggunakan metode biasa ya, metode matematis ya, hanya ini saja yang menggunakan metode komputer ya. Metode yang berikutnya nanti metode bayangan dan lain-lain nanti semuanya itu berbasis matematika ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini saya tempelin di ini ya, di Mayoritas Classroom ya. Ini loh, apa itu artikel ini ya. Saya kira itu ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.